Xiao Shuai, Nyonya. Pergi semua. Lepaskan aku. Qin dan Yu. Kau apa sudah lakukan pada anak kita? Sudah digugurkan. Ulangi sekali lagi. Gu Chengche. Kau menghancurkan keluargaku. Orang sepertimu harusnya tidak punya keturunan. Membuatku tidak punya keturunan. Sepertinya kau akan kecewa. Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Tidak, biarkan aku sentuh. Apakah biarkan Youyan sentuh? Youyan bisa. Jangan lupa, kau adalah nyonya resmiku. Lepaskan aku. Ah, Jangan paksa aku. aku mengajarimu menggunakan senjata untuk membuatmu mengarahkan senjata ke arahku ya. Ayo, tembak mati aku untuk membalas dendam ayahmu. Kenapa? Tidak berani ya? Pukul aku. Tembak. Gu Chengche. Jangan mendekat. Ah. Sekumpulan sampah. Hari ini kalau Gu Changche kabur, aku akan lempar kalian ke laut untuk jadi makanan ikan. Kalau kau berani bersuara, aku akan membunuhmu. Jangan bunuh aku. Aku bisa membantumu. Dari logatmu seperti orang Shenzhen. Aku adalah putri ketua kamar dagang Shenzhen. Ayahku. Di Shenzhen masih punya pengaruh. Mereka tidak akan mudah menyinggung keluarga Qin. Ternyata dia. Ada satu lagi di sini. Non Qin. Masih diam di sini. Ingin aku kembali laporkan ke ayahku. Non Qin. Cari apa sih? Cepat minta maaf ke Non Qin. Non Qin, maafkan saya. Ya. Bos, aku lihat jelas-jelas. Di kamarnya masih ada seorang pria. Bodoh. Siapa Qin Danyu itu? Dia adalah orang terkaya di Shenzhen. Putri Qin Sheng. Qin Sheng sangat menyayangi putrinya. Kalau kita menghina dia, kita bisa kena masalah. Sudah lama di luar negeri, tapi malah belajar hal-hal yang tidak baik kayak dia malam ini. Sama seperti Pinini di Baleman. Apa bedanya? Qin Danyu. Kau tunggu saja. Pergi. Kalau kau ada kesulitan, bisa datang ke Jalan Jiangcheng nomor 292. Cari aku. Utang nyawa akan kubalas sepenuhnya. Siapa yang mau barangmu? Aku baik hati menyelamatkanmu. Kau malah ingin Aku ingin apa? merusak kehormatanku. Nanti kau akan membutuhkannya. Berdandan cantik begini. Untuk menemui Youyan. Youyan bilang, kemarin dia sibuk dengan urusan bisnis. Tidak ada waktu untuk menjemputku. Hari ini bilang sengaja ingin memberiku kejutan. Shuing mana? Pergi ke keluarga Yo, menemani Nyonya Yo. Karena kamu mau keluar. Itu kebetulan. Bawa Ondengken ini. Kirim ke rumah Panglima Muda. Setelah kamu mengambil alih keluarga Qin. Lambat laun harus berurusan dengan orang-orang ini. Sudah kubilang, aku tidak ingin ikut campur urusan bisnismu. Aku hanya ingin menjadi arsitek yang hebat. Bicara apa sih? Ibumu meninggal sejak dulu. Aku dan dia hanya punya kamu satu-satunya anak perempuan. Keluarga Qin nanti tidak diberikan kepadamu. Lalu kepada Kalau siapa? diberikan kepada Shuing, bukankah sama saja? Harta keluarga kamu dan Shuing sama-sama setengah. Bagian yang menjadi milikmu. Bagaimana Shuing mengurusnya untukmu? Sudahlah. Kamu pergi belajar di luar negeri beberapa tahun lalu. Sudah lama tidak bertemu. Jangan biarkan Youyan menunggumu. Tidak sopan. Jalan Jiangcheng nomor 292. Kok rasanya familiar? Ternyata dia adalah Panglima Muda. Nona Qin, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Setelah kembali ke Shenzhen, kenapa tidak mencariku? Kita hanya kebetulan bertemu. Kalau ada jodoh, pasti akan bertemu lagi. Ya, ada jodoh. Pasti akan bertemu lagi.
Ini. Tanggal 5 bulan ini, hari bahagiaku. Ayahku sengaja menyuruhku datang mengantarkan undangan ke Xiao Shuai. Kalau tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Kamu akan menikah. Ya, Pergi dan batalkan pertunangan dengan keluarga Yao. Gu Xiao Shuai. Kita hanya bertemu sekali, dan kamu bukan ayah atau kakakku. Berdasarkan apa kamu ikut campur urusan pernikahanku? Aku perintahkan kamu pergi dan batalkan pertunangan dengan keluarga Yao. Gu Changche, aku bukan prajuritmu. Kamu tidak berhak memerintahku. Aku dan Yoyan sudah berteman sejak kecil lebih dari 10 tahun. Aku menyukainya. Katakan sekali lagi. Aku bilang aku suka Yo. Kamu ini aneh. Gila. Qin dan Yu. Kak Yan, kapan kamu akan menemui ayahku? Membicarakan pernikahan kita. Kamu dan kakak, kalian akan menikah. Setelah aku menikah dengannya, aku akan menemui ibuku, membicarakan urusan kita, Maneke Hemel. Sebagai istri keduaku. Ya? Kalian sedang apa? Kamu bilang apa? Batalkan pertunangan. Aku tidak setuju. Yuyu, apakah ada sesuatu tentang Kak Yan kami yang tidak baik, membuatmu marah? Tanyakan pada adikku yang baik, kenapa dia bisa bersama Kak Yan berbaring di tempat tidur yang sama. Kakak, jangan salahkan Kak Yan. Semua ini salahku. Aku dan Kakak Yan sungguh sulit mengendalikan perasaan. Perasaan yang sulit dikendalikan. Qin Shuing, kamu masih punya muka tidak? Kakak Yan adalah tunanganku. Kamu bilang kalian saling mencintai. Ibumu dulu tidak tahu malu membuat ayahku mabuk, naik keranjangnya dan menjadi istri ketiga. Sekarang kamu ingin meniru dia. Kakak, ibuku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Mengapa kamu masih menghinanya? Sudah cukup, Qin dan Yu. Kamu pergi ke luar negeri bertahun-tahun tidak ada. Aku mencari Shuing untuk menghilangkan kesepian. Ada apa? Perdaser Can API, kamu melakukan hal yang menyakitiku. Bilang putus tunangan langsung putus. Di dunia ini, tidak ada hal semudah itu. Apa yang kulakukan? Harus membuat orang mengatakan hal ini dengan jelas. Kalau begitu kamu jelaskan. Kamu Qin dan Yu di luar, berselingkuh dengan pria lain. Memberiku topi warna hijau. Mungkin sekarang di perutmu sudah ada anaknya. Hal ini sekarang sudah tersebar di Shenzhen. Semua orang sudah tahu. APA yang kamu katakan. Qin dan Yu, keluarga kami yang sangat baik padamu. Kamu malah memberinya topi hijau. Apakah yang dikatakan Yoyan benar? Aku tidak. Orang yang kuselamatkan malam itu adalah Gu Changche. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Siapa itu Gu Xiao Shuai? Dia adalah penerus komandan yang diakui. Kamu bisa sembarangan menjelekkan namanya. Kamu masih berani membantah. Mengapa kamu tidak mau percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu tidak melakukannya? Kalau kamu tidak melakukannya, mengapa Yoyan tahu? Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Komandan muda yang terhormat datang. Tidak tahu ada urusan apa. Gu Changche, kamu datang tepat waktu. Cepat jelaskan pada mereka semuanya. Ah Ying hari ini mengantarkan undangan padaku. Ada barang. Tidak sengaja tertinggal di tempat tidurku. Gu Changche, kamu. Ahing, bukan nama kecil kakak itu. Hanya orang terdekat yang memanggilnya. Dan anting ini adalah yang paling disukai kakak. Mungkinkah kalian? Kamu masih berani bilang, kamu tidak selingkuh di luar. Suami baikmu sekarang sudah datang ke rumah. Gu Changche, aku menyelamatkanmu. Mengapa kamu malah menuduhku? Kamu diam. Cepat minta maaf pada komandan muda. Aku tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Ini. Cincin ini adalah yang kamu berikan padaku dulu. Bilang kalau ada masalah bisa mencarimu. Mengapa sekarang kamu malah menuduhku? Ini memang milikku. Mungkin aku tidak sengaja. Tertinggal di saku kamu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Gu Changche, sebelum semuanya jelas, kamu tidak boleh pergi. Gu Changche. Awasi keluarga Qin. Ya, Cuma hubungan 1 malam doang. Lo pikir Panglima Muda bakal ngeliat lo, si imut yang udah dimainin banyak orang, sebagai sesuatu yang penting? Jangan asal nuduh gitu. Antara aku sama Gu Changche, nggak ada apa-apa. sudah cukup. Liatin hubungan masa kecil Aing sama Ayan, yang udah kayak saudara. Tanggal pernikahan sama undangan udah ditentuin. Menurutku, ini cuma salah paham aja. Semuanya tetap jalan kayak biasa. Ketua Qin, lo bilang jalan kayak biasa ya, jalan kayak biasa. Adik kami Ayan itu. Buat mahar Aing, aku bakal nambahin 2 kali lipat. Selain itu, buat keluarga Joe, 10 toko sama kebun. Ya udah gitu aja.
Aku mending mati daripada nerima cowok yang punya banyak istri. Adik kami Ayan itu kenapa? Dia aja belum ngomong lo itu. Wanita murahan yang bisa dimainin siapa Lo aja. Lo malah pilih-pilih. Lagian, cowok punya banyak istri. Kan hal yang biasa. Bapak lo aja nikah 2. Antara aku sama Gu Changche bersih. Sudah cukup. Ya udah ikutin kata Nyonya Yo. Yoyan lo mau nikah ya nikah. Nggak mau nikah ya tetap nikah. Lo udah bikin aib kayak gini. Masih berani rebat. Kayaknya aku terlalu memanjakan lo. Malam ini lo berlutut di depan meja abu ibu lo. Berpikir baik-baik. Kapan lo sadar? Kapan bangun lagi? Kakak, kamu harus benar-benar merenung. Kamu datang buat apa? Pergi. Ayahmu yang menyuruhku datang. Kamu taruh apa di bubur itu? Tentu saja taruh sedikit. Bahan yang bikin kamu nurut. Qin dan Yu. Sejak kecil bersama. Memperlakukanmu seperti harta karun. Tapi kamu, enggak mau aku sentuh. Langsung naik ke ranjang Gu Changche. Kamu gila. Ya. Kenapa Gu Changche boleh? Aku nggak boleh. Kita seharusnya menikah. Soal waktu aja. Jangan. Aku mau di depan altar ibumu. Aku mau dia melihat. Melihat putri kesayangannya. Bagaimana melayani di bawahku. Kalau Yoyan berhasil, aku terpaksa menikah dengannya. Pergi. Ahing. Kamu berani kasih dia obat. Komandan, selamatkan Nona Qin dulu. Ahing. Panas. Sakit banget. Pukul sampai mati. Ya. Jangan sampai mati. Lepasin aku. Kalau masih bicara aku nggak bisa bantu. Lepasin aku. Ah. Gu Changche, kamu lepasin aku. Kalau kamu berani sentuh aku akan lapor ke komandan besar. Biarkan dia bunuh kamu. Aku sedang membantumu. Siapa yang minta bantuanmu? Tolong. Kakak, bubur sudah datang. Siapa kamu? Aku Qin dan Yu, putri sulung keluarga Qin. Sudah bangun. Aku akan membunuhmu. Sekarang masih ada tenaga untuk memukulku. Berarti semalam aku masih kurang giat. Kamu ini gila. Orang gila. Aku akan bilang ke ayahku. Bilang apa ke ayahmu? Bilang aku memaksa kamu. Bolak-balik cuma kalimat itu. Mau tidak aku ajari kamu 2 kalimat. Xiao Shui. Telegram mendesak dari Da Shuai. Sudah tahu. Aku akan pergi dari Shencheng dulu. Tenang. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tunggu aku kembali untuk melamar. Tunggu aku kembali untuk menikahimu. Pergi. Aku pergi. Meskipun semalam, kakak mengambil kesempatan saat kamu tidak ada. Terang-terangan membawa kekasih gelap ke rumah. Tapi dia dan kakak Yan, hari pernikahan sudah dekat. Jangan kamu apa-apakan dia. Cepat, kalau terlambat habis. Ayah. Ini yang kamu bilang. Ah Ying sedang berselingkuh dengan pria lain. Bagaimana mungkin? Ah Ying adalah kakakmu. Kamu demi bisa bersama Yoyan. Diam-diam menyebarkan rumor. Mencoreng namanya. Aku tidak. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Lepaskan aku.
Qin Danyu, kamu si imut. Kamu menutupi fakta bahwa kamu berselingkuh dengan orang lain, membuat anakku terluka parah dan pingsan. Aku Jangan fitnah Aying di rumahmu. Dia semalam sepanjang malam berlutut di kuil. Bagaimana mungkin dia menyerang Yoyan? Dia pasti tidak akan melakukannya sendiri. Ini pacarnya, Gu Changce yang menyuruh orang melakukannya. Dan you, apa yang dia katakan benar. Aku tidak. Bagaimana mungkin Gu Changce sekejam itu? Kakak, bagaimana bisa kamu berbohong pada ayah? Anak durhaka. Belum menikah. Sudah dengan Gu Changce. Melakukan hal seperti ini. Di rumah sendiri. Yoyan yang memberiku obat, berusaha menodai aku di depan altar ibuku. Yoyan, kamu brengsek. Kamu wanita dalang. Kamu dan Gu Changce berzina dulu. Masih berani memfitnah anakku. Dia tidak menganggapmu buruk sudah bagus. Ah Ying memang salah. Tapi kamu juga tidak mendidik anakmu dengan baik. Kalau kamu marah, Harry Gu Changci. Marah padanya. Aku tidak mau hidup lagi. Keluarga Qin tidak ada yang baik. Masih berani menindas orang. Anak perempuanmu sendiri yang salah dulu. Masih memfitnah anakku. Aku tidak mau hidup lagi. Kamu ribut terus. Mau apa sebenarnya? Aku sudah minta tolong pada Li. Kata, kalau ada pernikahan cepat, Ahyan bisa bangun. Jadwal pernikahan dipercepat. Dalam seminggu, Qin Danyu harus menikah ke sana. Qin Danyu, kamu telah membuat keluarga Jokong tidak punya keturunan. Saya hanya ingin kamu menikah ke sini. Merawatnya seumur hidup. Tidak punya keturunan. Apakah itu berarti Ahyan tidak akan bisa lagi selamanya? Apa? Yoyan dipukuli sampai cacat. Itu salahnya sendiri. Mengapa saya harus menikah ke sana? Merawatnya seumur hidup. Diam kamu. Nyonya Chow, saya mengerti perasaanmu sekarang. Ahyan juga saya lihat tumbuh sejak kecil. Sekarang dia dipukuli sampai luka parah. Saya juga sangat sedih. Begini, saya akan memberikan lebih banyak kompensasi. Saya juga akan mengirim orang untuk merawatnya seumur hidup. Tapi biarkan Ah Ying merawatnya seumur hidup. Saya tidak setuju. Qin Sheng, kamu benar-benar berpikir uang bisa menyelesaikan semua masalah. Ya benar. Keluarga Yo kami yatim piatu dan kecil. Tapi bukan berarti kami mudah diintimidasi. Saya akan memberitahu kepada suku. Dia Qin Danyu berselingkuh dan memukuli anak saya sampai luka parah. Saya akan membuat semua orang di Shenzhen melihatnya dihukum. Kalian tunggu saja. Hentikan dia. Minggir. Nyonya Yo, apakah kamu lupa dulu? Ada orang yang sangat ingin menjadi istri kedua Yoyan. Mengatakan mereka saling mencintai. Tidak bisa menahan perasaan. Tidak, saya tidak ingin menikah dengan Yoyan yang seperti mayat hidup. Masih seorang Kasim yang tidak berguna. Shuing, kau bilang pada ayah, apakah Anda benar-benar menyukai Yoyan? Saya, Karena kau dan Yoyan, dengan suami dan istri. Jika kau benar-benar menyukainya, bersedia menikahinya. Ayah bersedia membawa sebagian besar properti Anda. Dan kau menikah. Dia juga seorang istri. jika Anda bisa mendapatkan sebagian besar properti, aku akan membuatnya sulit. Terima anak perempuan ini menjadi menantu keluarga Yo kami. Ah Ying, kau lihat Yoyan. Terlihat sejak kecil, cinta tumbuh bersama. Dia menjadi seperti ini karena kamu. Aku tahu. Qin Danyu, sekarang kau puas. Sebelumnya, tidak kau bilang kalian, apakah Anda saling mencintai? Sekarang Tuhan. Orang yang senang, itu kau kan? Qin Danyu, Anda menangguh saya. Aku tidak akan membiarkanmu. An Siang. Alamat dan nomor telepon rumah Rongqiu. Apakah Anda menyerahkan kepada pengurus rumah tangga Yofu? Nona jangan khawatir. Sudah selesai. Yoyan dia ingin menajarkanmu. Berselingkuh dengan Miss R. Nona, kenapa kau harus bersikap baik padanya? Ayah, benar. Kami berdua cinta dari kecil ke besar. Aku benci Yoyan, membawa Qin Shuing. Tapi aku tidak berpikir dia akan menjadi. Bagaimana dengan apa yang kau selidiki? Orang yang mencoba membunuhmu malam itu, aku pasti akan segera mengetahuinya. Xiao Shui. Itu sepertinya Nona Qin. Apa aku ini binatang buas, sampai-sampai kau menghindariku? Apakah kau yang menyuruh orang untuk melukai Yoyan? Hingga dia menjadi cacat. Ya aku. Mengapa kau melakukan ini? Bukankah kau ingin membatalkan pertunangan? Sekarang Yoyan sudah cacat. Bukankah kau punya alasan untuk tidak menikahinya? Senang. Gembira. Kau terlalu kejam. Aku membantu Nona menyelesaikan masalah besar Yoyan. Aku malah berpikir, Nona akan bagaimana membalas budiku. Lepaskan, lepaskan. Ayahmu ada waktu akhir-akhir ini. Mengapa aku harus memberitahumu? Karena kita sudah memiliki hubungan suami istri. Aku harus bertanggung jawab padamu. Aku sudah bilang aku akan melamar. Mengapa aku harus menikahimu? Aku tidak akan menikahimu. Tidak menikahiku. Lalu menikah dengan siapa?
Urusanmu apa? Bahkan jika aku menjadi biarawan menjadi suster, aku tidak akan menikah dengan pria seperti yang sengaja mencemarkan nama baikku. Nona, Macan kertas. Nona, kau kenal dengan Xiao Shuai. Sepertinya kalian akrab. Ya, aku kenal dia, tapi tidak akrab. Tapi kenapa aku merasa Gu Xiao Shuai sangat menyukai Nona? Meskipun kamu tidak ingin menikah dengan Tuan Yo, Xiao Shuai bersedia menikahimu. Itu adalah kabar gembira. Anxiang, dia tidak benar-benar menyukaimu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan melakukan hal yang sengaja menyakitimu. Tidak baik, Nona kedua keluarga Qin. Qian Chongqiri, cepat panggil tabib. Apa katamu? Aku benar-benar tidak ingin menikah dengan Yoyan. Jika kamu memaksaku menikah dengan Yoyan, lebih baik aku mati dan bertemu ibuku di alam baka. Anak dari selir bisa menikah dengan Ayan sebagai istri utama. Sudah sangat menghormatimu. Panajeri begini. Untuk siapa kamu pura-pura? Kamu jangan banyak bicara. Tabib, bagaimana kondisi Shuing? Ketua Qin, Nona tidak apa-apa. Tapi, dia sudah hamil 3 bulan. Ah, aku hamil. Bagus sekali, bagus sekali. Keluarga Yo akhirnya punya keturunan. Nyonya Yo, Anda tidak boleh seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin mengganggu hubungan kakak dengan kakak Yan. Jika anak ini tetap dipertahankan, permisahan antara kakak dan kakak hanya akan semakin dalam. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Kamu ngomong apa sih? Anak ini adalah satu-satunya penerus keluarga Yo. Aku tidak akan membiarkanmu menggugurkannya. Tapi undangan sudah dikirim. Bagaimana jika aku menikah dengan kakak Yoyan dulu? Bagaimana pendapat orang-orang Shencheng tentangku? Mereka pasti akan merasa aku yang merebut kakak Yan. Kalau begini nanti, bagaimana aku bisa hidup? Tenang-tenang, ada aku di sini. Aku lihat siapa yang berani membicarakanmu. Aku akan menyobek mulutnya. Si nenek tua sialan itu tidak mau menerima ini. Kalau mau aku menikah dengan kakak Yoyan, bisa saja. Kecuali kakak ikut menikah dengannya. Dia jadi istri utama. Aku jadi selir. Kalau tidak, kakak tidak menikah. Aku juga tidak menikah. Kamu? Qin Shuing, itu kamu sendiri yang tidak mau menikah dengan Yoyan. Mengapa harus menyeretku? Yuyu, kumohon padamu. Setujulah dengan kakak Yan. Dia memang sudah punya hubungan intim dengan Shuying. Tapi kamu juga sudah berhubungan dengan Gu Changche. Sekarang kalian sudah imbang. Lagi pula, dia jadi seperti ini. Karena kamu juga. Yuyu. Liu Minglan, Yoyan yang mengkhianatiku dan memberiku obat dulu. Bukan aku yang menyuruh orang memukulnya. Ingin aku dan Qin Shuing menikah dengan Yoyan. Lupakan saja mimpimu itu. Nyonya Zhao, membiarkan Shu Ying menikah dengan kakak karena melihat mereka sudah punya hubungan intim. Dan keluarga kita sudah berteman lama. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, aku akan segera meminta tabib membuat obat aborsi. Agar keluarga Yo benar-benar tidak punya keturunan. Kedua putriku tidak akan menikah. Nyonya Yo, aku benar-benar ingin memberikan keturunan untuk kakak Yan. Tapi ada perbedaan status. Kakak belum menikahi Kak Yan. Bagaimana mungkin aku masuk duluan? Baiklah. Ternyata keluarga Qin ini main sandiwara. Menipu aku seorang wanita. Katanya mau menikahkan satu. Sekarang malah nggak ada yang mau nikah. Aku akan laporkan pembatalan pernikahan ini. Nanti, lihat aja kalian berdua mau nikah atau enggak. Aku pengen lihat siapa yang berani menikahi orangku. Gu Changche, kamu mau apa? Tentu saja menepati janji, datang untuk menikahimu. Ketua Qin. Aku sudah lama menyukai Nona Qin. Hari ini khusus bawa mahar untuk melamar Aying. Semoga Bapak bisa menikahkannya denganku. Jenderal Muda Gu, kalian sudah mempersiapkan semuanya ya? Membuat anakku menjadi seperti ini. Lalu membuat keluarga Yo setuju untuk membatalkan pernikahan. Akhirnya kalian berdua bisa bersama. Gu Changche. Kamu mau apa? Nyonya Zhao, saya sarankan Anda lebih baik bersikap sopan. Jenderal Muda dan Nona Qin, pria lajang wanita lajang. Mereka saling mencintai. Apa salahnya mereka bersama? Jenderal Muda Gu, putri saya. Sudah ada ikatan pernikahan, sepertinya. Sekarang ini era cinta bebas. Ikatan pernikahan bisa dibuat, tentu saja bisa dibatalkan. Kamu Tidak ingin menikahi sampah seperti Yoyan, kerjasamalah denganku. Nyonya Yo, setiap kejahatan ada balasannya. Anakmu ingin memperkosa tunanganku. Aku menyuruh orang untuk membuatnya cacat. Kamu malah mencari tunanganku untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini bagaimana? Tunangan, Komandan Muda Gu, pernikahan Qin Danyu dan anakku. Sudah diketahui semua orang di Shenzhen. Apakah kamu ingin merusaknya secara terang-terangan? Begitulah adanya. Gu Changche, jangan berpikir karena jenderal menghargaimu. Kamu bisa berbuat semaumu. Sekarang. Tampaknya memang begitu. Menurutku lebih baik kamu menandatanganinya untuk menyelamatkan nyawa anakmu. Kamu tidak takut aku melaporkanmu ke jenderal? Kamu bisa mencobanya. Aku juga ingin tahu, apakah kecepatanmu memberi kabar lebih cepat atau kecepatan peluruku? Nyonya, tidak baik. Apotek kita disegel oleh polisi. Anak kita juga dibawa pergi. APA, Komandan Muda Gu, apakah kamu yang menyuruh orang melakukannya? Anakmu ingin memperkosa tunanganku. Aku menyuruh orang membawanya ke kantor polisi. Biarkan polisi bertindak sesuai hukum. Ada masalah apa? Nyonya Zhao, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Aku menyarankan kamu untuk menandatanganinya kan Komandan Muda. Tidak ada yang tidak bisa didapatkannya. Baik, aku akan menandatanganinya.
Komandan muda Gu, sekarang bisakah kamu melepaskan anakku? Tentu saja. Qin Sheng, Qin Danyu, bolehkah tidak menikahi anak kami Ahyan? Tapi Qin Shuing sedang mengandung anak dari keluarga Yo. Awal bulan ini tanggal 5. Jika dia tidak menikah ke sini, aku akan membenturkan kepala sampai depan pintu besar keluarga Qin. Aku akan membuat keluarga Qin dicemarkan oleh seluruh penduduk Shenzhen. Ayah, aku tidak mau menikahi Yoyan. Ah Ying, komandan muda datang ke keluarga Qin. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan Shuing secara pribadi. Baiklah. Shuing, kamu dan Ah Ying sama-sama anak perempuan ayah. Bagaimana mungkin aku sengaja menyusahkanmu? Aku menyuruhmu menikahi Yoyan. Hanya sebagai langkah sementara. Jika kamu tidak mengandung anak Yoyan, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Sekarang kamu sudah mengandung anaknya. Setelah kamu menikah ke sana, berikan keturunan untuk keluarga lalu cari alasan untuk bercerai. Masalahnya tidak akan teratasi dengan sendirinya. Aku mengerti, Ayah. Jika saja memberitahuku lebih awal, komandan muda Gu akan melamar. Tidak akan ada masalah seperti ini. Beberapa hari ini kepalaku pusing. Aku tidak suka dia. Mengapa aku harus menikah dengannya? Hari ini setelah kejadian ini, meskipun kamu tidak menikah denganku, sepertinya seluruh penduduk Shenzhen akan menganggap bahwa kamu adalah milikku. Tidak bisa menikah lagi. Kamu. Jangan sombong, setelah mendapat keuntungan, komandan muda Gu sudah membantumu begitu besar. Cepatlah berterima kasih padanya. Keluarga tidak perlu bicara dua kali. Saya datang terburu-buru hari ini. Mas kawin tidak dipersiapkan dengan baik. Jika Anda setuju dengan pernikahan ini, saya akan menyiapkan mas kawin lagi. Menulis surat lamaran pernikahan. Memilih hari yang baik. 3 surat dan 6 mas kawin dengan cara yang terhormat. Mengantarkan Aka Ying masuk rumah. Apa yang kamu bicarakan komandan muda? Aka Ying sejak kecil sudah kuajari jadi punya sifat buruk. Nanti mohon Anda banyak bersabar. Aka Ying adalah istriku. Tentu saja aku akan menjaganya, mencintainya. Kamu lupa bagaimana dia dulu mengotori nama baikku. Aku sama sekali tidak mau menikah dengan dia. Apa kamu mau menikah dengan Yoyan? Tentu saja tidak mau menikah dengan Yoyan. Tapi aku juga tidak mau menikah denganmu. Apa kamu pikir Liu Minglan begitu mudah ditangani? Hal ini hanya dengan menikahi komandan muda Gu, barulah bisa sepenuhnya memutuskan harapannya. Kalau tidak nanti, Hasty akan rebut. Presiden Qin, saya ada beberapa kata. Ingin bicara berdua dengan Aka Ying. Begitu, saya juga ada urusan. Silakan bicara. Kamu bilang tidak mau menikah denganku. Saya ingin tahu, apa yang membuatmu merasa Yoyan lebih baik dariku? Bagaimana kalau komandan muda Gu yang menjelaskan dulu apa yang membuatmu tertarik padaku? Untuk Aka Ying, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku sama sekali tidak percaya omong kosong seperti itu semua karena melihat wajah cantik lalu timbul Saya niat. sudah menjawab pertanyaanmu. Lalu sekarang, apa bukan giliranmu? Jawab pertanyaanku. Kamu sempurna dalam segala hal. Hanya saja, aku tidak menyukaimu. Kamu sudah berteman dengannya sejak kecil. Apa hasil yang kamu dapatkan setelah sekian lama? Dia diam-diam mengkhianatimu dan berselingkuh dengan adikmu. Seseorang yang hanya membuatmu marah dan membuatmu sedih. Apa sebenarnya yang ada padanya yang membuatmu terus mengingatnya? Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin mengejekku, kamu bisa pergi sekarang. Karena kamu bilang tidak ingin menikahiku, maka aku akan pergi menemui ayahmu untuk membicarakan pembatalan pernikahan. Hanya saja, pembatalan pernikahan ini, kalau sampai tersebar besok, pasti Liu Minglan tidak akan membiarkan keluarga Qin begitu saja. Kalau dia memaksamu lagi untuk menikahi Yoyan, aku tidak akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Kamu mengancamku lagi. Bukan ancaman, aku hanya ingin memberitahumu. Aku hanya akan menyelamatkan tunanganku. Tunggu, aku bisa menikah. Tapi, aku punya syarat. Coba katakan. Setelah menikah, kamu dan aku hanya memiliki nama sebagai suami istri. Tidak ada hubungan suami istri yang sebenarnya. Kamu tidak bisa memaksaku melakukan hal yang tidak aku inginkan. Kalau nanti kamu menyukai orang lain, kita bisa bercerai. Hubungan suami istri yang sebenarnya, bukankah kita sudah memilikinya? Gu Chengche, aku serius berbicara denganmu. Baik, aku setuju. Ada lagi. Sementara ini, belum terpikir. Kalau begitu pikirkan baik-baik. Kalau sudah memutuskan, beritahu aku. Buka dan lihat. Aku dengar dari wakil Komandan Ren. Sekarang di kalangan wanita Shenzhen, ini sedang populer. Sebuah bros, mau menikahiku hanya dengan itu. Tentu saja tidak. Hanya ingin membuat nyonya tersenyum. Aku juga dengar. Sekarang pernikahan gaya barat sedang populer. Kalau kamu suka, aku bisa menyuruh orang mencari batu permata. Dibuat menjadi cincin sesuai seleramu. Komandan muda, waktunya rapat sudah tiba. Baik, aku masih ada urusan. Besok aku akan datang lagi. Gu Chengche. Masih menggambar sketsa. Apa ini? Mau apa lagi? Chengqi, menyuruhku memberikan berlian merah muda ini padamu. Tahu kamu malas. Tidak mau bergerak. Minairo, orang datang ke rumahmu untuk mengukur ukuranmu. Lalu lihat apa yang kamu suka. Menyuruh orang memotongnya sesuai itu. Berlian merah muda apa istimewanya? Aku bukan tidak pernah lihat barang bagus. Jangan tidak tahu diri. Kamu pernah lihat berpapang yang baik pada istrinya seperti ini. Selain itu, Changche menyuruhku bilang padamu. Malam ini di Istana Yahi. Mengajakmu makan dan nonton film. Cepat bersiap-siap. Aku tidak mau pergi. Perkawinanku dengan Gu Changche hanya untuk sementara. Kami akan bercerai. Aku tidak peduli.
Kalau hari ini kamu tidak pergi, aku akan menyuruh orang mengikatmu dan membawamu. Baik. Ya sudah ya. Diamond Pink yang kuberi suka nggak? Biasa aja. Non, maksudnya apa? Biasa aja. Jadi kamu suka atau nggak suka? Bu Chengche, aku nggak berniat untuk terus jalan bareng kamu. Nggak perlu gitu. Kak Yan, katanya sup ginseng di sini enak banget. Ayo. Yowian, kamu udah bangun. Yowian, kamu udah bangun. Aku nggak mati dipukulin Gu Changche. Kamu kaget ya? Orang yang nggak bisa apa-apa. Sama kayak mati. Ada bedanya nggak? Bu Chengche, Kak Yan, jangan marah. Kakak sayang banget sama kamu. Pasti karena kamu udah bangun. Dia senang. Jadi bilang gitu. Kedepannya kita sama kakak. Sama Komandan Gu. Jadi satu keluarga. Kalau gitu kita ketemu. Mending kita makan bareng aja. Kita semua berdamai. Keluarga Qin kedepannya. Banyak minta bantuan Komandan Gu. Qin Shuing, kamu memang baik hati dan paham. Suami sendiri dipukulin sampai cacat. Masih aja tersenyum ngajak musuh makan bareng. Bisa-bisanya ngasih milik orang. Yoyan nikah sama kamu. Memang rezekinya. Komandan Gu. Siu Sepea. Merebut Ah Ying dariku. Tapi sekarang, dia sepertinya masih hanya memikirkan aku. Prinsip bencana datang dari mulut. Perlu tidak perlu cari orang lain untuk mengajarimu lagi. Prinsip bencana datang dari mulut. Perlu tidak perlu cari orang lain untuk mengajarimu lagi. Sudah setuju untuk makan malam denganku. Sekarang kamu mau pergi kemana? Pulang, aku bilang aku tidak nafsu makan. Lain kali. Pulang. Baik. Lepaskan aku. Mau bawa aku kemana? Mau bawa kamu kemana? Bukannya kamu bilang tidak nafsu makan. Tentu saja bawa kamu ke rumah sakit. Aku tidak sakit. Kenapa harus bawa aku ke rumah sakit? Tidak sakit. Tidak sakit ya ikut aku makan. Aku tidak mau kembali untuk makan. Aku mau pulang. Aku lihat kamu bukan tidak nafsu makan, tapi masih mencintai Yoyan. Jadi kamu takut melihat dia dengan adikmu bersikap mesra. Bukan. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Kalau kamu tidak masih menyukainya, kenapa kamu setuju makan malam denganku malam ini? Tapi begitu melihat dia langsung mau pergi. Sungguh tidak masuk akal. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kamu membelanya. Gu Chengche, aku membelanya. Gu Chengche, kita belum menikah. Kamu sudah curiga begini. Kalau kita sudah menikah nanti, ada urusan pekerjaan dengan pria lain. Kamu mau bagaimana lagi? Kalau pria itu adalah Yoyan, aku pasti akan membunuh seluruh keluarganya. Sangat menakutkan. Karena kamu adalah tunanganku. Ya tunanganku, Kamu mau kemana? bukan urusanmu. Qin dan Yu. Jika kamu ingin menemui ayahmu untuk membicarakan pembatalan pertunangan, aku sarankan kamu segera mengubur niat itu. Non. Non, kamu dan Komandan Muda akan segera menikah. Mau kemana? Aku tidak akan menikahi Gu Chengche. Kenapa? Aku tidak akan menghabiskan hidupku dengan pria yang ekstrim dan selalu mengancam akan membunuh. TAPI. Tapi ayah sudah menyetujui pernikahan kalian. Tanggal pernikahan kalian juga sudah ditentukan. Jika kamu tidak menikahi Komandan Muda, bagaimana jika Nyonya Yu datang dan membuat keributan? Aku sudah membeli tiket kereta untuk meninggalkan Shenzhen. Non. Kamu mau kabur? Non. Bagaimana dengan keluarga jika kamu pergi? Saat Komandan Muda datang melamar, jika dia tahu kamu mau kabur, bisa-bisa dia akan menyakiti ayah. Shenzhen penuh dengan wanita cantik. Gu Chengche, bagiku dia hanya iseng saja. Nanti saat dia bosan dan jatuh cinta pada orang lain, aku akan kembali dan membatalkan pertunangan ini. Non. Mau kemana? Perlu aku antar. Aku mau pergi jalan-jalan. Tidak boleh. Jalan-jalan. Aku temani kamu. Ah, tidak perlu. Aku mau pulang dan tidur. Kamu mau kabur dari pernikahan kan? Ya. Aku memang ingin membatalkan pertunangan. Gu Chengche, aku tidak akan menghabiskan hidupku dengan pria kejam sepertimu. Benarkah? Nona ada masalah besar. Ayah ditangkap oleh orang-orang Komandan Muda. Gu Chengche, kamu menangkap apa maksudmu? Tentu saja datang ke rumahku untuk mencicipi teh baru. Sekalian kita bisa berdiskusi tentang rencana pertunangan kita. Kamu mengancamku lagi. Tidak mungkin. Setelah kita menikah, dia juga ayahku. Kamu tinggal di rumah dengan tenang sebagai pengantinku. Aku tidak akan berbuat apa-apa pada ayahku. Gu Chengche, Nona. An Xiang, kamu pengkhianat. Nona. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Nona. Ketiganya Akara pertunangan Nona besar menghadirkan komandan besar sebagai saksi pernikahan mereka. Di Shensihing petunangan siapa yang mendapat perlakuan seperti ini? Komandan muda sudah sangat mendukungnya. Masih tidak mau bekerja sama. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Qin dan Yu.
Mengapa kamu bisa menikahi Gu Changche, menjadi istri komandan muda, sementara aku hanya bisa menikahi Yoyan si sampah itu? Istri komandan muda ini sangat cantik. Benar juga. Segera menyiapkan tempat. Katanya, ada saksi pernikahan juga. Sungguh membuat iri. Lepaskan aku. Kalau tidak mau ayahmu celaka dengarkan. Aku sudah setuju untuk bertunangan denganmu. Kamu masih mau Setelah apa lagi? acara pertunangan selesai, aku akan melepaskan ayahmu. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan diri hadir dalam acara pertunangan saya dan acara pertunangan. Mereka kenapa datang? Hari ini adalah hari besar kita, hari pernikahan kita. Ayahmu tidak ada, paling tidak adik dan ipar. Mereka harus menjadi saksi. Pergi sapa adik dan ipar. Gu Changche. Kakak, Selamat Kokok dan Panglima Muda bersatu dalam ikatan pernikahan. Bagaimana denganmu? Selamat Panglima Muda dan Danyu. Bersatu dalam ikatan pernikahan. Maka saya harus berterima kasih kepada Tuan Yo yang menjadi perantara. Yoyan, kamu memang hebat. Ini istrimu, menjadi istri Panglima Muda. Sekarang menjadi satu keluarga dengan Panglima Muda. Kedepannya pasti sukses besar. Jangan lupa teman-temanmu ya. Suka meraba. Malam ini biar kamu meraba sepuasnya. Siapa yang suka meraba? Tidak suka kenapa meraba-raba. Panglima Muda, Panglima Besar, sudah sampai di stasiun segera kereta. berangkat. Kamu sambut mereka dulu. Saya akan menjemput Panglima Besar. Sungguh selamat ya, Anda menikah dengan Panglima Muda. Kedepannya, kita harus sering bertemu. Kakak Yan, saya akan menjenguk kakak. Ya, Kakak, hari ini adalah hari bahagia. Adikku, ada hadiah besar untukmu. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Aku tahu, saya tahu kamu benci aku karena merebutnya. Kakak Yan, TAPI, tapi kamu juga tidak bisa menyakiti anak di perutku. Dokter. Shuying. Yan, jangan salahkan kakak. Semua ini karena kakak sangat mencintaimu. Pesta pertunangan yang baik ini bisa jadi seperti ini. Saya yang tahu. Kim Dan Yu memang keras kepala. Membuat masalah tidak aneh baginya. Dua saudara ini demi satu orang. Bertengkar hebat. Sekarang ada hiburan seru untuk Di ditonton. mana dokternya? Shuying. Apa kondisinya sekarang? Dokter, Jangan buru-buru. saya sudah tidak mampu. Nyonya Muda kedua kehilangan anak dalam kandangnya. Dan, lukanya terinfeksi. Takutnya, Kedepannya dia tidak akan bisa hamil lagi. Yan, anakku, kakak Yan, aku tak berguna. Aku gagal melindungi anak kita. Sekarang aku juga tidak bisa melahirkan lagi. Kalau begitu aku hidup. Apa gunanya? Aku lebih baik pergi ke bawah, menemaninya. Lepaskan aku. Shuang, Aku ingin menemani anakku. Kim Dan Yu. Kim Dan Yu kamu imut sekali. Membunuh kami. Gantinya. Aku tidak mendorong Qin Shuing. Mengapa kalian semua menuduhku seperti itu? Kamu masih berani membantah. Kamu cuma iri. Aku dan Shuing punya anak. Iri. Aku iri sama dia. Mau menikah denganmu. Cacat yang tidak bisa berfungsi. Atau iri sama dia. Selingkuh sama kamu di belakangmu sebelum nikah. Ya Tuhan. Apakah yang dikatakan Kim Dan Yu benar? Terlihat rapi dan sopan. Tapi di belakang melakukan hal biadab seperti ini. Hari ini adalah acara pertunangan aku dan Gu Changche. Awalnya kupikir kalian berdua datang untuk memberi doa tulus pada kami. Tapi siapa sangka, kalian sekarang cuma datang untuk buat onar. Kalian berdua, cepat seret keluar dua orang ini dari sini. Qin Dan Yu, Jangan keterlaluan. Jenderal tiba. Gu Chang Ci, Kim Dan Yu. aku tadinya bingung tidak bisa menemukan bukti kesalahan kalian. Emala datang sendiri. Rame sekali. Jenderal. Saya mohon, beri keadilan pada saya dan tunangan saya. Apa yang terjadi? Orang-orang, cepat bawa mereka pergi. Di hadapan jenderal. Bukan tempat kalian bicara sembarangan. Saya tidak ngomong sembarangan. Nama saya Joyan, dengan putri ketua kamar dagang Kim Dan Shenzhen. Yu. Sejak kecil sudah dijodohkan. Xinhua Yang bisa menjadi saksi saya, sejak dia di kapal feri. Setelah menyelamatkan Komandan Gu. Sejak itu Komandan Gu terus memikirkannya. Dia memaksanya. Dia memaksa Ah Ying untuk bersamanya. Terang-terangan memasuki keluarga Qin. Memperkosa Ah Ying. Dan membuat saya terluka parah. Menggunakan seluruh keluarga Zhou untuk memaksa ibu saya. Menandai ini surat pembatalan Siap pertunangan. pertunanganmu. Kami sudah lama membatalkan pertunangan. Chang Ci, apa yang terjadi? Komandan, masalahnya adalah, Jangan bicara lagi. kamu yang bilang sendiri padaku. Komandan, saya memang sudah lama menyukai Nona Qin, tapi saya tidak pernah memisahkannya dengan Yo Yan. Masalah pernikahan, sejak dulu adalah perintah orang tua. Dan kata perantara, Nona Qin juga bilang. dia dan Yoyan Saling mencintai. jika tidak ada orang yang menghalangi, saya pergi. Mereka berdua tidak akan berpisah. Saya membatalkan pertunangan dengan Yoyan. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dia menyelingkuhiku dengan orang lain dan membuat wanita itu hamil. Komandan, saya memang pernah bersentuhan dengan wanita lain. Tapi itu semua karena Dan mabuk. tidak disengaja. Sekarang Xu Ying juga hamil karena ulah Ah Ying. Saya tidak bisa punya anak lagi. Saya tidak bisa tidak bertanggung jawab Kamu padanya. mau menyelesaikannya bagaimana? Pertunangan saya dan Ah Ying tidak berjalan. Xu Ying sebagai istri, Ah Ying sebagai selir. Kalau tidak aku khawatir Ah Ying
akan mendapat kapahat. Kamu jangan membalik fakta di sini. Ah Ying adalah istriku. Kamu bermimpi. Yendrol, Simiwa orang di luar sudah tahu. Gu Chengxi akan menjadi penerusmu. Sekarang dia merampas wanita rakyat, menjegal pernikahan orang lain. Bagaimana kamu bisa diam saja? Benar, kalau hal ini tersebar, cap menindas rakyat akan jatuh ke kepala kita. Bisa berperang apa gunanya? Moral dan karakter buruk. Orang seperti ini pantas jadi penerus jenderal. Satu kotoran tikus. Merusak seluruh panci bubur. Qin dan Yu, kamu sebagai wanita tidak menjaga kehilangan keperawanan sebelum menikah. Untuk mencari kedudukan tinggi, dalam keadaan punya ikatan pernikahan. Mirei Chengxi, benar bukan? Jenderal, aku dan Ah Ying. Sudah, kamu masih membelanya. Kurasa kamu sudah termakan obat bius. Wanita seperti ini dibiarkan hanya akan jadi bencana. Tembak dia. Ah Ying. Letnan Jenderal. Gu Changche, Dokter. kenapa begitu bodoh? Kamu baik-baik saja sudah cukup. Kamu masih diam saja. Kenapa tidak segera menyelamatkan orang? Gu Changche, Cepatlah. Yendrol, lepaskan aku. tolong Jenderal kabulkanlah. Kalian sudah punya janji pernikahan. Maka laksanakanlah sesuai janji itu. Qin Shuing, Anda yang memutuskan. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Jika kau tidak menikah, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Qin. Baiklah. Aku setuju. Pada hari pernikahanmu, aku akan membebaskan Xinjiang. Jika kau bersikeras, aku akan menembaknya. Qin dan Yu, kau akhirnya akan menikah denganku. Yowian, kau benar-benar gila. Gila. Itu karena kau dan Gu Changche memaksaku. Ku beritahu. Mulai sekarang, akan kuperlihatkan Apa padamu sesungguhnya neraka di dunia. Lepaskan aku. Non kedua bilang, biarkan dia hidup. Kita bisa memperlakukannya sesuka hati. Pukul dia dengan keras. Non kedua bilang, pukul Kidanyu sampai dia lebih baik mati. Akan ada hadiah besar. Non kedua. Kakak, sejak kecil dimanja ayah, pernah terpikir akan seperti ini. Qin Shuing, untuk menjebakku. Kau membunuh anak dalam kandunganmu. Kau benar-benar gila. Jika aku tidak menyingkirkan anak itu, bagaimana aku bisa membatalkan pernikahan? Aku bisa menikah dengan Yoyan yang tidak berguna itu. Dan kamu bisa dengan mudah menikahi Gu Changche, menjadi istri muda sang panglima, dan menginjak-injak aku. Jadi, sebelum pesta pertunangan, aku sudah minum obat aborsi. Anak itu hilang. Aku tidak hanya bisa membatalkan pertunangan, tapi juga bisa mengacaukan pesta pernikahanmu dengan Gu Changche. Sayangnya harapanmu juga pupus. Yoyan tetap bersikeras ingin menikahimu dan bertanggung jawab padamu. Semua ini gara-gara kamu si imut nakal. Kakak, aku baik hati datang menjengukmu. Kenapa kamu memukulku? Ahyan, Kamu wanita jahat. Membuat Shuing tidak bisa punya anak lagi. Berani memukulnya. Qin Shuing sendiri yang minum obat aborsi. Tidak ada hubungannya denganku. Masih berani membantah. Coba cekik aku. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Qin Danyu, begitu berani. Apa masih menunggu Gu Changche datang menyelamatkanmu? Aku beritahu kamu, Gu Changxi akan mati. Jangan harap dia datang menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku. Apa perlu aku bohong padamu? Gu Changche, bagaimana mungkin dia mati? Aku beritahu kamu, 3 hari lagi adalah hari pernikahan kita. 3 hari ini. Jangan coba-coba pergi kemana-mana. Lepaskan. Yoyan, kamu si cacat. Masih ada tenaga untuk memakiku. Sepertinya aku memberimu terlalu banyak makan. Sebelum pernikahan aku, tidak akan memberimu makan dan minum. Lihat bagaimana kamu bisa berulah. Qin dan Yu, kamu tunggu saja. Untukku yang cacat menjadi istri kedua. 1 kali membungkuk. 2 kali membungkuk. 3 kali membungkuk. Yoyan, apa yang terjadi? Paman, Ah Ying tahu hari ini menikah. Dia sangat bersemangat semalaman. Dia sangat mengantuk. Aku khawatir dia kelelahan, secara khusus mencari 2 pelayan untuk menopangnya. Apakah kamu curiga? Kyurga Zhou kami menyiksanya. Kalau bukan karena Ahyan kami, mengingat tumbuh bersama sejak kecil, dia seharusnya sudah ditenggelamkan. Si manis yang jahat ini, siapa yang berani menginginkannya? Sajikan teh.
Ini, apa yang terjadi dengan ketua Qin? Benar juga, kenapa tiba-tiba muntah darah? Jangan menakutiku. Ayah mertua, Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Ini bukan karena Qin Danyu meracuni. ayahmu tidak bernafas lagi. Tidak mungkin. Qin Danyu, aku tahu kamu membenci ayah. Dia tidak mau memohon untukmu kepada Panglima. Dia tadi masih baik-baik saja. Membuatmu menjadi selir kakak Yoyan. Itu untuk menjaga nama baikmu. Baru melakukan ini. Kenapa kamu meracuni ayah? Dia sangat mencintaimu. Ya Tuhan. Racun. Ketua Qin yang baik hati. Bagaimana bisa membesarkan perempuan yang kejam? Ayah, bangunlah. Aku berjanji. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Aku akan mendengarkanmu dengan baik. Jangan menakut-nakutiku. Siapa yang bisa menyelamatkan ayahku? Ada yang datang. Siapa yang menelepon polisi? Aku. Dia meracuni ayah sampai mati. Cepat tangkap dia. Bawa pergi. Lepaskan aku. Bukan aku. Ayah. Qin Danyu, ada yang mau menemuimu. Kamu datang untuk apa? Aku punya kabar baik untukmu. Zhou Yanjami, membalas dan anak dalam kandunganku, sengaja menyuap hakim. Besok setelah sidang, melewati proses, kamu akan dieksekusi tembak. Qin Shuing, aku tidak membunuh ayah. Jangan asal bicara di sini. Sudah dekat kematian masih keras kepala. Bukan kamu. Lalu siapa lagi? Ayah minum tehmu. Baru terjadi hal ini. Bukan aku. Ayah sangat menyayangiku. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Kakak, setelah kamu pergi, harta keluarga Qin akan menjadi milikku. Kamu dan Yoyan dua binatang. Demi harta keluarga. Mau membunuhku. Meski jadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian. Ini Tuan Putri keluarga Qin. Benar-benar kejam. Jangan bilang dia cukup cantik. Wanita berhati ular seperti ini. Cantik lagi buat apa? Ini namanya karma. Di masa depan harta keluarga Qin akan menjadi milik keluarga Yo. Hancurkan dia. Eksekusi. Aku tidak berguna, aku mengecewakanmu. Tidak hanya tidak menemukan pembunuhmu, tetapi juga dibuat seperti ini oleh orang lain. Tapi tenang saja, aku akan segera menyusulmu. Gu Chengche. Aing. Apakah mereka menyakitimu? Maaf. Komandanku, Qin Danyu adalah tahanan hukuman mati. Sekarang bawa dia pergi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ke atas? Berani menyentuh wanitaku. Siapa yang mau penjelasan? Biarkan dia datang langsung padaku. Gu Chengxi, kamu ini terang-terangan memihak. Anak, Yo yang kamu pantas mati. Ibu, Panggil dokter. Non. Saya mohon komandan untuk membela nona kami. Dia benar-benar bukan pembunuh Tuan. Aku tahu. Dokter, cepat, periksa segera. Dokter, bagaimana kondisi Aing? Nona Qin sangat lemah sekarang. Luka di tubuhnya, mungkin akibat dipukul berkali-kali, dan kelaparan selama beberapa hari. Mungkin tidak akan mudah untuk bangun dalam waktu dekat. Komandan, semua ini salahku. Orang-orang di penjara itu. Selidiki. Selidiki untukku. Selidiki sampai jelas. Musnahkan sampai ke akarnya. Tidak ada yang tersisa. Ya, Non, akhirnya kamu bangun. Sudah berapa lama aku tidur? Satu hari satu malam. Non, apakah ada bagian tubuhmu yang masih terasa tidak nyaman? Seluruh tubuhku terasa sakit. Aku akan panggilkan dokter. Pelan-pelan. Terima kasih. Minum obat. Ayo, pelan-pelan. Pahit sekali. Sangat pahit. Apakah kamu ingin menanyakan tentang ayahmu? Sekarang cuacanya panas. Jenazah ayahmu tidak bisa disimpan lama. Aku sudah menyuruh Ren Yuanshan untuk mengurusnya. Ahing. Aku ada di sini. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Ayahku meninggal.
Aku tidak punya ayah lagi. Aku tidak tahu siapa yang membunuhnya. Aku merasa sangat tidak berguna. Aku akan menemanimu. Mencari pembunuh ayah. Orang-orang yang menyakitimu. Aku akan membuat mereka satu persatu membayar akibat. Ini makanan kesukaan almarhum ayah. Sang Panglima Muda ini baik-baik saja. Mengadakan pesta apa sih? Orang yang mengantar undangan bilang, tubuh Sang Panglima Muda baru sembuh. Ingin mengadakan pesta untuk menghilangkan kesialan sebelumnya. Menurutku, ini pesta jebakan. Ada yang akan sial. Sang Panglima Muda datang. Gu Changche, kamu bawa aku ke sini. Ngapain? Sebentar, nanti kamu tahu. Ada dendam bayar dendam. Ada sakit hati bayar sakit hati. Aku dukung kamu. Tuan Yo dan Nona kedua. Gak ngerti aturan sama sekali. Ketemu Panglima Muda. Gak ngasih salam sama sekali. Panglima Muda Gu. Kakak, kamu baru aja bunuh ayah. Apakah kamu gak punya sedikit pun rasa sakit dan penyesalan? Baru aja lewat 7 hari kematiannya. Kamu udah buru-buru. Main sama cowok. Yang harus menyesal itu kamu. Kamu fitnah aku, bunuh anak dalam perutmu, cari orang buat tangkap aku ke penjara, dan berkomplot sama Yoyan buat bunuh aku. Apakah kamu pernah mikir aku bakal hidup kembali? Kamu masih mau fitnah Shu Ying? Bodoh. Yang kayak gini, nangis ribut gantung diri, tipu-tipu rendahan. Cuma kamu yang percaya. Panglima Muda kasih ampun. Semuanya Nona kedua yang suruh aku masak obat aborsi buat dia. Dan fitnah Nona besar. Nona besar gak pernah dorong Nona kedua. Ya Tuhan, kalau gitu, hari itu, Qin Shuying sengaja jebak Qin Danyu. Jahat banget. Mirayu Kalen Kokok Ipar Sendiri. Hamil duluan udah parah. Masih pakai kematian ayahnya. Buat jebak kakaknya sendiri. Kamu pelayan jahat. Berani hianat aku. Nona kedua, kamu sendiri yang bilang, Yoyan itu orang tak berguna. Enggak mau nikah sama dia. Baru suruh aku cari dokter buat ambil obat aborsi. Kok malah nyalahin aku? Benar kata-katamu ini. 100% benar. Nona kedua, bilang kamu bukan laki-laki sejati. Nikah sama kamu cuma bakal jadi janda muda. Kakyan, bukan begitu. Dengerin aku dulu. Bukan begitu. Qin Shuang. Aku udah baik-baik sama kamu, tapi kamu malah bunuh anakku. Bikin keluarga Yo punah. Joyan, kalau bukan karena jenderal, ancamin nyawa ayahku. Siapa yang mau hidup sama orang gagal kayak kamu? Sekarang kamu udah tahu. Mending kita cerai aja. Mimpi kamu. Bunuh anakku. Mau cerai terus hidup enak-enak. Gu Changxi. Ini tujuan kamu. Panggil aku ke sini hari ini. Tentu saja enggak. Dengar-dengar keluarga Yo ada beberapa bisnis, kesulitan dana. Panggil kamu ke sini buat bantu selesaikan masalah itu. Kamu bakal sebaik ITU. Siapa tahu kamu pasang jebakan lagi. Kamu ada pilihan lain. Keluarga Yo sekarang gaji buruh aja. Enggak bisa bayar. Lagi ribut nih. Kalau mereka emosi, bakar rumah Yo. Sama toko obatnya gimana? Gu Changxi, jujur saja. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ini orang yang selalu membalas dendam. Bagaimana dia memperlakukan Ahi? Aku pasti akan membuatnya merasakan apa yang dia lakukan. Aku bisa menyerahkannya padamu. Kakak Ahyan, aku mohon. Gu Changche itu pembunuh tanpa ampun. Aku mohon. Jangan serahkan aku padanya. Apakah membunuhnya atau membiarkannya hidup? Kamu yang memilih. Gu Changche, jangan. Kakak Ahyan, aku adalah istrimu. Bagaimana bisa kamu percaya perkataan orang ini? Lalu ingin membunuhku. Anak ini adalah satu-satunya anak keluarga Yo. Dia meninggal dengan tidak adil. Shu Ying. Berani sekali. Berkelahi di depan komandan muda. Cakeng, bawa dia pergi. Gu Changxi, kamu menjebakku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih. Shu Ying, jangan. Shu Ying. Non, lagi mimpi tentang Nona kedua. Nona kedua sampai seperti ini. Itu semua karena perbuatannya sendiri. Bukan salahmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Dia kan adikku. Satu-satunya keluarga yang aku punya di dunia ini. Tolong kamu, urus pemakamannya dengan baik. Ya, aku akan melakukannya. Non, kalau begitu istirahatlah lebih awal. Non, kamu suruh aku mencari dokter Yan untuk obat luka tembak. Aku sudah mendapatkannya. Mau memberikannya pada komandan muda? Aku tak pernah bilang itu untuknya. Komandan muda tak kekurangan apa-apa. Benda ini, mungkin dia tak akan memandangnya. Komandan muda punya segalanya yang dia inginkan. Tapi hati seorang gadis, bahkan 1000 emas pun sulit membelinya. Ansiang, apa akhir-akhir ini aku terlalu baik padamu sampai kamu berani bercanda denganku? Aduh, aku hanya peduli dengan urusan pernikahan. Masalah pernikahan besar. Apa komandan muda benar-benar suka pada Nonkin? Apa dia suka atau tidak suka?
Padahal mereka sudah sampai tahap pertunangan. Aku pikir itu sungguhan. 2 hari lalu ku dengar kalau komandan muda bahkan tidak memperbolehkan memanggilnya nyonya. Jangan-jangan rasa barunya sudah hilang. Bosan kali ya? Pikiran komandan muda memang cukup sulit ditebak. Kalau dia suka nonkin, kenapa tidak memperbolehkan kita memanggilnya nyonya? Betul juga. Di pesta, dia membela nonkin dan membiarkannya tinggal di rumah kita. Lalu apa alasannya? Non, jangan dengarkan omong kosong mereka. Komandan muda menyukaimu. Gu Chengche, aku sangat ingin tahu apa sebenarnya yang kamu pikirkan. Masih sibuk. Kamu datang tepat waktu. Petugas forensik sudah menemukan penyebab kematian ayahmu. Bagaimana menurutmu? Ahli forensik menemukan jejak yang banyak terkonsumsi bunga higanbana. Obat ini sangat berbahaya bagi ginjal. Penggunaannya harus hati-hati. Obat ini, apa ayahmu pernah Aku mengonsumsinya? tidak tahu. Setidaknya sejak aku kembali, kondisi kesehatan ayahku selalu baik. Jika ada waktu, pulanglah dan tanyakan pada pelayan yang selalu menemani ayahmu. Dia sudah lama bersama ayahmu. Dia pasti tahu sesuatu. Aku merasa tidak pantas. Ayah sangat menyayangiku, tapi sejak aku kembali, aku bahkan tidak tahu sedikit pun tentang kesehatannya. Ahing, sejak kecil aku tidak punya keluarga. Dalam hal ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghiburmu. Jika ayahmu tidak ingin memberitahumu, pasti ada alasannya. Jika kamu terus menyalahkan diri sendiri, dia di alam baka juga tidak akan tenang. Gu Changche, mengapa kamu begitu baik padaku? Aku sudah bilang, budimu menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalasnya sepenuh hati. Karena keluarga Qin, kamu sudah membantuku mengambilnya kembali. Maka aku tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Kenapa? Secepat ini sudah mau pergi. Kalau tidak segera pergi, akan ada gosip. Meskipun aku tahu kamu tidak kekurangan apapun, tapi obat ini sangat berguna untuk luka tembak. Kamu sering terluka. Semoga kamu bisa menjaga dirimu sendiri beberapa waktu ini. Terima kasih sudah merawatku. Terima kasih. Pulang sebentar, atau tidak akan kembali lagi. Ada bedanya. Tentu ada. Sejak aku memilihmu, kamu adalah wanitaku. Tapi kalau tidak berniat kembali, aku akan bicara jelas pada jenderal. Lagi pula, paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Aku ada barang yang tertinggal di rumah. Cuma pulang ambil sebentar. Kalau gitu kita bersama-sama. Oke. Apa yang kamu lakukan? Kasih tips sedikit. Lepaskan aku. Aku difitnah. Kalian tidak bisa begitu saja sembarangan memenjarakanku. Lepaskan aku. Lepas. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting, kamu mau keluar atau tidak. Kamu bisa bantu aku. Asal kamu bantu aku. Mengerjakan satu hal. Mudah sekali. Sungguh. Hari ini keluarga Qin dan Gu bersatu. Menandai Tanggani perjanjian. Jodoh abadi. Serasi seimbang. Dengan janji sampai tua. Menulis di surat merah. Mencatat dalam silsilah. Sebagai bukti. Upacara selesai. Jenderal muda, beberapa preman malam itu, sudah mengaku siapa dalangnya. Ya, Komandan Su. Anda lihat apa yang harus dilakukan di sini. Membunuh. Bagaimana dengan Sausi? Apakah sudah bersih? Masih buron. Sudah mengirim seseorang untuk mengejar. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Nona tahu. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa kau tiba-tiba datang? Sangat gugup. Apakah itu menggendongku? Diam-diam menyembunyikan wanitanya. Jika kau tidak percaya padaku, Anda dapat meminta seseorang untuk bertanya. Aku tidak terlalu pelit. Jika kau menyukai orang lain, perceraian kita. Nyonya Gu, aku tidak akan membiarkan Anda memiliki kesempatan. Ya. Cobalah kue kacang hijau baru saya. Di masa depan hal semacam ini akan diserahkan kepada orang berikutnya. Menikahimu kembali bukan untuk membuatmu melakukan ini. Jika kau tidak suka, maka aku tidak akan melakukannya. Anda lebih lambat. Berhenti. Enak dan enak, sangat lezat. Keahlian menembak yang bagus. Letnan Ren, Anda memukul. Aku tidak punya keahlian menembak yang baik. Itu adalah pemain muda kita. Mau belajar? Bisa coba. Gu Chengche, apa yang kau lakukan? Tentu saja untuk Anda. Temukan beberapa target hidup. Ini adalah kehidupan manusia. Saat aku sakit. Mengganggu hati militer, sebar rumor. Jika bukan karena kamu, masih berkabung untuk ayah. Sialan setahun yang lalu. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Pandangan dan target harus sejajar. Kemudian, tarik pelatuknya. Kalau begitu Nyonya Gu memberimu keringanan, bawa dia pergi. Tinggalkan mayatnya utuh. Kau ini brengsek. Lepaskan aku. Malam itu setahun yang lalu. Kau yang menyelamatkanku, berani sekali ya. Sekarang kenapa takut? Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Orang hidup bisa hilang begitu saja.
Di mana dia? Nyonya lari terlalu cepat. Mereka tidak sempat mengikuti. Sudah kukirim orang untuk mencarinya. Kalau ada apa-apa dengan Ahing, mereka semua jangan harap bisa hidup. Ada kabar tentang Nona. Nona Qin. Ah, tidak. Sekarang seharusnya Nyonya Panglima Muda. Lama tidak bertemu ya. Kau mau apa? Kalau kau mau uang, aku bisa memberimu. Kalau kau mau berbuat sesuatu padaku, Gu Changche tidak akan membiarkanmu. Sekarang jadi Nyonya Panglima Muda. Memang beda ya. Begini caranya bicara padaku. Yang jadi perantara kalian dan Gu Changche. Apa maksudmu? Dibohongi. Kasihan sekali ya. Kau bicara apa? Kau dan Gu Changxi ada hubungan intim. Siapa yang menyebarkannya? Siapa? Gu Changche. Kamu jangan cari gara-gara di sini. Aku cari gara-gara. Gu Changche sudah tahu. Kamu dan Yoyan ada janji nikah. Jadi dia menyuruhku menyebarkan rumor sampai semua orang tahu. Lalu, dia juga janji padaku, asal aku bantu dia lakukan ini, dia akan melepaskanku. TAPI, dia malah ingkar janji. Malah mau bunuh aku. Kamu pikir dengan bilang begitu, aku akan percaya kamu? Tidak percaya aku, tanya saja sendiri padanya. Gu Changche, apa yang dia bilang benar atau tidak? Ah, Apa dia sudah berbuat apa-apa padamu? Apa yang dia bilang benar atau tidak? Nanti aku jelaskan lagi. Benar. Aku yang lakukan. Yoyan sudah lama selingkuh. Dia sudah dekat dengan Qin Shuing. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa diam saja. Lihat kamu dibohongi. Gu Changche, kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang, para ajudan semuanya ada di luar. Kasih aku muka dulu. Mau pukul mau marah. Nanti terserah kamu. Kamu tidak apa-apa, Nona. Pergi ke dapur buatkan sup penenang. Baik. Ini salahku. Jangan marah lagi padaku ya. Kamu di depanku. Bilang terus terang kamu suka Yoyan. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Dulu pertama kali kita bertemu, kamu langsung menciumku. Kedua kalinya. Bagaimana? Mengapa aku harus peduli dengan perasaanmu? Masih mau bicara denganku? Berarti kamu gak marah lagi sama aku, benar kan? Kamu ke depannya jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Oke. Gak akan ada lagi kejadian seperti ini. Kita bikin anak yuk. Sekarang. Belum saatnya. Aku ingin tunggu sampai pembunuh ayahku ditemukan. Tunggu sampai semuanya selesai. Ini gak bertentangan kok. Juga gak bentrok. Aku sudah menyuruh wakil komandan Ren untuk menyelidiki. Yakin deh hasilnya akan segera keluar. Nggak boleh. Aku yang menentukan. Komandan Muda, kemarin, Nyonya menyuruhku untuk menyelidiki semua apotek di kota Shen. Daftar pembeli Highland dari Gunung Kunlun. Silakan lihat. Karena dia ingin menyelidiki. Kamu kasih aja dulu. Biarkan dia menyelidiki. Komandan Muda, seharusnya kamu jujur sama Nyonya. Karena kecerobohanmu. Yang Minai Popkin. Kejadian tak terduga pada kakek Qin. Wakil Komandan Ren. Ahing, kok tiba-tiba datang? Kenapa kalian takut aku menguping rahasia kalian? Tentu saja enggak. Aku malah nungguin kamu datang. Masa sih aku bakal sembunyikan dari kamu? Ada perlu apa? Aku cari wakil Komandan Ren. Mau tanya dong, apakah daftarnya sudah siap? Jadi begini. Tang Kai Bangga Hai Tang Dari. Tanaman obat ini sangat umum. Sekarang, sulit dicari. Baiklah. Silakan kamu pergi dulu. Ya. Gu Changche, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Benar. Kalau aku menyembunyikan sesuatu darimu, aku rela disambut petir. Tidak ada ya tidak ada. Ngapain bersumpah sembarangan? Kamu mau aku menjadi janda muda? Aku tidak tega membuatmu jadi janda muda. Malam ini, kita nonton film dan makan bersama. Bagaimana? Baik. Komandan, ada beberapa hal di rumah. Kita perlu menanganinya. Lebih baik segera kembali. Silakan kamu selesaikan dulu. Tapi aku sudah berjanji padamu untuk menemanimu nonton film. Tugas lebih penting. Lagi pula, kita punya banyak waktu. Tidak melakukan APA. Datang hanya untuk makan dan minum gratis. Berhenti. Ahing. Barusan. Terima kasih. Hal-hal yang dulu. Maaf. Kalau di kemudian hari ada yang perlu kubantu. Jangan ragu untuk bilang. Meskipun, mungkin tidak banyak yang bisa kubantu. Sudah berlalu soal bantuan. Aku memang ada hal yang perlu bantuanmu. Apa tentang kematian ayahmu? Kata ahli forensik, kematian ayah karena di tehnya ada banyak bunga haitang dari Gunung Kunlun. Jadi itulah yang menyebabkan dia meninggal tiba-tiba. Keluargamu kan punya toko obat. Bisa kasih aku daftar orang yang beli bunga haitang dari Gunung Kunlun bulan itu? Buku catatan itu, aku bisa kasih ke kamu. Tapi kamu yakin, penyebab utama kematian ayahmu adalah bunga haitang dari Gunung Kunlun? Gu Changche yang suruh ahli forensik periksa. Dia nggak mungkin bohong sama aku. Ini aneh. Ayahmu meninggal di rumahku. Aku juga sudah suruh orang periksa. Di ampas tehnya memang ada bunga haitang dari Gunung Kunlun. Mematikan. Yang bikin mati adalah bulu colcicum. Apa itu? Itu obat dari barat. Secara spesifik fungsinya apa, aku nggak terlalu tahu. Mungkin, kamu bisa tanya Gu Changxi. Kalau kamu mau buku catatan itu, besok datang ke rumahku.
Kalau mau ketemu ahli forensik, aku juga bisa antar kamu ketemu dia. Terima kasih. Kenapa? Kayaknya, kamu nggak terlalu senang. Ngomong-ngomong sama Yoyan, asik nggak? Aku sama dia, cuma ketemu secara kebetulan. Ketemu kebetulan, tapi sampai setengah jam lebih. Gu Chengche, kamu mengikutiku. Aku hanya tidak ingin hal seperti Zhao Xi terjadi lagi. Aku hanya menyuruh orang untuk melindungimu diam-diam. Tapi aku tidak menyangka, kamu masih berhubungan dengan Yoyan. Sudah ku bilang itu hanya kebetulan. Yoyan bilang, dia punya catatan pembelian bunga haitang dari Gunung Kunlun. Apa salahnya aku bertanya padanya? Aku sudah menyuruh wakil komandan Ren untuk menyelidiki. Kamu masih saja bertanya pada Yoyan. Kamu percaya padaku, atau percaya Gu padanya? Chengche, bukan ayahmu yang meninggal. Tentu saja kamu tidak terburu-buru. Aku ingin segera menemukan pembunuhnya. Apakah itu salah? Aku tidak menghalangimu menyelidiki. Tapi kamu adalah istriku. Kamu di luar sana bercanda dengan pria lain. Bercanda tertawa. Apakah kamu masih mencintainya? Gu Chengche, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kalau aku mencintainya, apakah aku akan menikah denganmu? Kamu mau kemana? Mencari Yoyan. Jangan ikut campur urusan. Lepaskan aku. Kamu bilang tidak mencintainya. Buktikan padaku. Bagaimana membuktikannya? Berikan aku anak baru aku percaya. Gu Chengche, sebelum pembunuh ayahku terungkap, aku tidak akan memberimu anak. Qin Danyu. Apa yang kamu katakan pada Aing? Gu Chengxi, kamu sangat gugup. Tebakanku benar. Kemashen Qinzheng. Tidak lepas dari kamu. Jika kamu ingin tetap hidup, diamlah. Lebih baik keluar dari Shencheng. Kalau tidak, aku punya 1000 cara. Untuk membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Keluarga You sudah bangkrut. Ibuku juga sudah meninggal. Sekarang hidupku tak berharga. Apalagi yang harus aku takutkan kehilangan? Justru Komandan Gu, yang sedang mesra dengan E Ying. Kenapa kamu tidak berani memberitahunya kebenaran? Atau mungkin kamu sendiri tahu? Kalau E Ying tahu kebenarannya, kamu sudah tamat. Kalau bukan karena membunuhmu, akan menimbulkan kecurigaan Aing. Kamu sudah mati ribuan kali. Nona, komandan sudah bilang, dia akan menyelidiki sendiri. Mungkin tidak perlu merepotkan Dr. Yan. An Siang, aku tidak percaya Yoyan, tapi aku merasa akhir-akhir ini Gu Chengche agak aneh. Selalu tiba-tiba membicarakan tentang anak. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Komandan begitu baik padamu. Seharusnya tidak mungkin. Semoga tidak ada masalah. Danyu, barangnya sudah dibawa. Dokter Yan, maaf merepotkanmu. Jangan sungkan. Kita kan teman sekelas. Ini cuma hal kecil. Tunggu sebentar. Dokter Yan, bagaimana? Yoyan tidak salah. Kematian ayahmu tidak terlalu berhubungan dengan Bangga Hai Chang di Gunung Penyebab sebenarnya adalah karena mengonsumsi Cholchicum yang mematikan. Cholchicum. Sekarang ini adalah obat barat yang sangat langka. Ia bisa membunuh, juga bisa menyelamatkan. Sekarang ini, biasanya hanya ada di barak militer. Waktu Gu Changche terluka dulu, Panglima membawanya. Hanya 1 botol kecil itu. Gu Chengche menipuku. Qian Zhou akan segera mutasi. Posisi kosong. Aku ingin memindahkan seseorang ke sana. Kalian punya orang yang cocok untuk direkomendasikan. Qian Zhou. Itu tempat yang gersang dan terpencil. Bahkan setengah dari Huai City pun tidak. Ya, pergi ke sana. Mungkin dalam 3 sampai 5 tahun tidak bisa kembali ke Huai City. Pergi ke sana. Itu promosi terselubung bukan? Panglima, menurutku asisten Su sangat cocok. Dia bekerja keras di posisi ini. Sudah bertahun-tahun. Sekarang ada kesempatan promosi. Seharusnya gilirannya. Aku juga merasa dia cocok. Panglima, aku siap membantu Anda, di depan dan belakang. Tapi posisi di Qian Zhou, bawahan merasa tidak layak. Bawahan berpikir, posisi Komandan Qian Zhou. Pasti, Gu Sheishui. Yang paling cocok. Asisten Su, kamu kan tahu. Orang seperti kita, menikah. Sungguh tidak mudah. Istriku, dia manja dan sulit dirayu. Kalau dia tahu, aku akan dipindahkan ke Qian Zhou. Dia pasti akan ribut dan minta cerai denganku. Katanya, lebih baik hancurkan 10 kuil, daripada hancurkan 1 pernikahan. Komandan Su, tolong jangan ganggu aku lagi. Gu Changche. Baiklah, masalah ini sudah tak diskon. Rapat selesai. Selamat ya, Komandan Su. Komandan Su, selamat ya. Gu Changche. Yoyan benar. Kematian ayahmu kurang berhubungan dengan Tournament Hai Chang. Sebenarnya alasannya adalah karena menggunakan Cholchicine yang mematikan. Kamu sudah kembali. Airnya sudah dingin. Lagi mikir apa? Gu Chengche, kenapa kamu menipuku? Ada apa? Nggak apa-apa. Hari ini agak ngantuk. Komandan, Anda mencari saya. Siapa saja yang baru ditemui Aing? Dia hari ini pergi ke rumah sakit dengan Dr. Yan. Dia cari Yan Rongqiu buat apa? Itu kurang jelas. Non, Yoyan datang, menunggu di luar. Katanya ada yang perlu dibantu. Bagaimana? Apakah mau ditemui? Ada apa? Semua ini salahku sendiri. Sebelumnya, seharusnya tidak banyak bicara dengan baru saja membuat masalah. Gu Changche yang melakukannya. Yan Rongqiu pelan. Cholchicine digunakan. Luka akan sembuh lebih cepat. Aku ingin cepat sembuh. Jadi aku bertanya padamu apakah kamu punya? Obatnya tidak ada padaku. Aku bisa membantumu menanyakannya. Baik. Gu Chengche, apakah kamu punya Cholchicine? Kamu sibuk dulu saja. Nyonya, Anda mencari komandan muda. Aku hanya ingin bertanya padanya, apakah dia punya Cholchicine? Baru saja, aku bahkan melihatnya. Jika Anda membutuhkannya,
Suruh saja Nyonya Ansiang untuk pergi sekali. Mengapa repot-repot datang sendiri? Nyonya, ekspresimu agak aneh. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak. Apakah dia masih sibuk? Komandan muda tidak ada. Tidak ada juga baik. Mencari apa? Ansiang. Dia terluka. Wakil Ren bilang padaku, di ruang kerjamu ada kolci cine. Aku datang untuk mencari. Ada sih ada. Tapi sudah habis. Kapan habisnya? Saat terluka tembakan sebelumnya. Sudah habis. Benarkah? Apa perlu aku bohong padamu? Benar juga. Gu Changche sangat mencintaiku. Mana mungkin dia pembunuh ayah? Tinggal di rumah terlalu lama. Mungkin terlalu bosan. Kalau begitu malam ini, pulang cepat temani kamu. Oke. Kamu pulang cepat istirahat. Nanti malam aku balik temani kamu makan. Tidak. Ren Yuanshan adalah tangan kanan Gu Changche. Dia bilang ada, tapi Gu Changche bilang tidak ada. Ada satu orang di antara mereka yang bohong sama aku. Bukannya aku sudah peringatkan kamu, kalau kamu mau selamat, jangan dekat-dekat sama Aing. Semakin kamu larang aku dekat Aing, semakin membuktikan kematian ayahnya. Kamu yang punya niat jahat. Ah, Youyan, jangan cari mati. Gu Shui panic NIH. Kamu bilang kalau Aing tahu. Kamu yang bunuh ayahnya. Maukah dia tetap sama kamu? Youyan, apa yang kamu bilang? Aing, kok tiba-tiba kamu datang? Ying, Dia cari kamu hari ini. Minta bunga musim gugur itu cuma alasan. Tujuannya yang sebenarnya adalah memecah belah hubungan kita. aku tidak bohong sama kamu. Kalau dia bukan pembunuh ayahmu, kenapa dia tidak berani kasih kamu bunga musim gugur? Obat ini, hanya dia yang punya. Kalau aku benar pembunuh ayahmu, kenapa aku suruh Ren Fujuan? Selidiki kebenarannya. Bukankah ini kontradiktif? Kamu percaya aku? Atau percaya dia? Aku merasa aku tidak berguna. Aku akan temani kamu. Temukan pembunuh ayahmu. Balas dendam kalau ada. Aku dukung kamu. Aku percaya kamu. Bunga musim gugur sudah habis. Youyan, pergi saja. Ying, jangan percaya dia. Kamu akan menyesal. Ini urusanku sendiri. Terima kasih atas perhatian, tapi tidak perlu. Aing. Kamu akan menyesal, Ying. Hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Pantas saja Gu Changche bilang kamu sampah. Benar-benar tidak salah. Gu Changche bilang tidak ada lagi bunga Cho Cicung. Qin dan Yu baru percaya dia. Aku akan cari kesempatan lagi. Sudahlah, aku akan turun tangan sendiri. Kamu pulang saja dulu. Jangan ikut aku lagi. Kalau komandan bertanya. Bilang saja aku pergi ke Yong'an Department Store. Ya. Qin dan Yu, apa kamu ingin tahu? Siapa pembunuh ayahmu? Apakah Gu Changche? Kamu hanya perlu lakukan apa yang kukatakan. Bawa Gu Changxi ke sini. Aku akan suruh orang tembak dia. Kamu juga tahu, bunga Cho Cicung itu obat penawar. Kalau dia bisa keluarkan, berarti dia adalah pembunuh ayahmu. Kalau tidak bisa, dia tidak ada hubungannya dengan kematian ayahmu. Tenang saja, aku tidak akan membunuhnya. Aing, apa kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Gu Changche, apa kamu benar-benar mencintaiku? Tentu saja. Ayah sudah meninggal. Xu Ying juga sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang di dunia ini. Aku sangat takut. Takut kamu akan menipuku. Aing. Apa karena aku sibuk dengan pekerjaanku beberapa waktu lalu? Hingga mengabaikan perhatian padamu, sehingga membuatmu merasa tidak aman. Gu Changche, kamu benar-benar tidak menipuku. Aku bersumpah, seumur hidupku, aku tidak pernah menipumu. Benar-benar. Aku juga tidak ingin percaya. Kamu adalah pembunuh ayahku. Tapi, kamu berbohong padaku tentang tidak memiliki bunga musim gugur. Dari berbagai tanda, kematian ayahku tidak lepas dari hubunganmu. Aing. Non. Keluarga tidak boleh masuk. Gu Changxi, apakah kamu benar-benar memiliki bunga musim gugur? Apakah kalian sudah tahu, dia akan celaka? Pelurunya beracun. Tidak ada bunga musim gugur. Dia akan mati. Gu Changche, aku tidak berniat untuk terus bersamamu selamanya. Tidak perlu seperti ini. Aku sudah setuju untuk bertunangan denganmu. Apalagi yang kamu mau. Gu Changche, dokter. Kenapa begitu bodoh? Sebuah perjanjian. Ikatan yang abadi. Aku punya. Aku ingin kalian menyelamatkannya. Berapa banyak lagi hal yang dirahasiakannya dariku? Ini yang Nona berikan pada dokter Yan saat pergi. Katanya harus sebelum pukul 3 sore. Bawa Letnan Ren dan yang lain ke gunung. Dia bahkan sudah memikirkan tempatku.
Dia sama sekali tidak berpikir bisa kembali hidup. Siapa saja yang ditemui Ah Ying saat dia keluar rumah? Jenderal muda saya sudah mengirim orang yang dikirim untuk mengikuti Nyonya hari itu. Nyonya hanya pergi jalan-jalan, tidak bertemu siapa-siapa. Selidiki, tangkap semua orang di jalan itu. Bawa mereka untuk diperiksa, siksa dengan keras. Kalau tidak mau bicara pukul sampai mereka bicara. Ya. Jenderal muda, Nyonya sudah 3 hari 3 malam tidak bangun. Dokter Yan bilang, dia sementara tidak akan bangun. Bagaimana kalau Anda pulang Sudah ketemu istirahat? siapa saja yang ditemui Nyonya? Sudah, dia hanya bertemu Komandan Su. Jenderal muda Gu jarang bergaul dengan saya. Hari ini kenapa ada niat mengajak saya ke tempat seperti ini? Awal bulan depan tanggal 5. Komandan Su. Oh, Komandan Su akan berangkat ke Qianzhou. Kita semua pernah bekerja di bawah jenderal besar. Secara emosional dan logis, saya harus mengantarmu. Ini, Nyonya Gu selalu menempel padamu. Hari ini kenapa tidak terlihat? Jangan Ada APA. Ini tidak perlu. Komandan Su khawatir. Nyonya saya takut panas, sedang istirahat di rumah. Memang agak panas. Masa? Komandan Su, takut saya meracuni anggur ini. Kamu main-main dengan saya. Gu Changqi, bagaimana bisa karena dendam pribadi? Kamu membunuh Komandan Su, yaitu kamu sudah lama permusuhan tanknya. Acara makan malam kali ini adalah perangkap cari alasan untuk membunuhnya. Hari ini kamu harus memberai kami Penchleisen. Kalau tidak meskipun Panglima melindungimu, kami tidak akan menerima. Kami pasti tidak akan membiarkanmu. Panglima datang. Panglima, Gu Changqi begitu sembarangan membunuh orang. Panglima, apakah kau akan membiarkannya begitu Kalau saja? aku benar-benar ingin membunuhnya, ngapain aku mengundang banyak orang untuk menyaksikan? Senjata api itu tidak bisa dihindari. Ada kalanya bisa meleset. Alasan yang begitu buruk. Kamu juga bisa mengatakannya. Kalian menyuruhku membunuh Gu Changqi. Aku akan menunjukkan sesuatu ini pada kalian. Diam. Menarik simpati rekan-rekan lain dan menyuap. Merencanakan kudeta. Dan ingin membunuh Gu Changqi. Memindahkannya dari Qianzhou. Aku mempertimbangkan dia sudah lama bekerja denganku. Aku memaafkan nyawanya. Tapi dia malah punya niat jahat. Kalian. Ada siapa lagi yang mau membelanya? Kalau tidak ada, ya sudah bubar saja. Panglima Mira, apakah kamu sudah tahu Panglima sedang menyelidiki Komandan Su? Makanya berani membunuhnya. Ah Ying adalah nyawaku, meskipun Panglima tidak menyelidikinya. Aku juga akan membunuhnya. Panglima bilang tentang Komandan Su. Rencana kudetanya akan diserahkan padamu untuk bagaimana pendapatmu. Kamu yang putuskan saja. Sekarang aku hanya ingin tahu, kapan Ah Ying akan bangun? Xiao Shui, dokter yang baru saja mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Nona sudah bangun. Gu Changqi, Aku di sini. mari kita bercerai. Maaf. Aku tidak menyangka akan membunuh ayah. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk jujur padaku. Tapi kamu selalu memilih untuk berbohong. Aku selalu mempercayaimu, menganggapmu sebagai penyelamat. Mengapa pada akhirnya kamu justru pembunuh ayahku? Maaf. Aku tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Waktu itu ayah juga tidak ingin kamu menikah dengan Yoyan. Aku waktu itu terbaring di rumah sakit. Sama sekali tidak bisa sampai ke tempat kejadian untuk menghentikan pernikahanmu dengan Yoyan. Jadi aku mengambil jalan ini. Membuat ayah pura-pura mati dengan obat. Awalnya aku pikir 7 hari kemudian dia akan bangun. Tapi tidak menyangka obatnya bermasalah. Aku hanya ingin ayahku hidup. Ah Ying. Seumur hidupku aku tidak pernah meminta apapun pada siapapun. Aku mohon padamu, janganlah kita bercerai. Baik. Maaf. Ah Ying. Dokter. Nona. Dokter Yan bilang, tubuh Anda perlu istirahat yang cukup. Tidak boleh terlalu kena angin. Anda seperti ini tidak mau makan. Kapan tubuh Anda bisa sembuh? Aku benar-benar tidak bisa makan. Aku selalu memikirkan Gu Changqi yang membunuh ayahku. Tapi Shuai benar-benar peduli padamu. Dia tahu kamu tidak ingin menemuinya. Agar kamu bisa sembuh dengan baik. Dia bahkan tidak berani pulang. Dia tahu, setelah mengetahui bahwa Su Chanling yang menyakitimu, dia langsung membalas dendam untukmu. Membalas dendam. Ya, benar. Shuai Demi membalas dendam di lapangan latihan dengan alasan adu tembak. Membunuh Su Chanling. Gu Changqi sangat menakutkan. Non. An Siang, Kamu pergi. kumpulkan pakaian kita yang sederhana. Kenapa? Saya sudah memutuskan untuk bercerai dengannya. Maka di kediaman Shuai ini, kita tidak perlu tinggal lagi. Kita pulang. Non. Pergilah. Ya. Nyonya, Shuai sudah memerintahkan. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Jangan pikir bisa mengurung saya. Kalau saya hari ini harus pergi. Kami hanya menjalankan perintah. Tolong jangan menyulitkan kami. Non. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Meskipun kamu ingin bercerai, harus ada cara yang baik untuk berpisah. Cepat beritahu Shuai. Nyonya ingin pergi. Ya.
Tolong sampaikan pada An Xiang. Saya You Yan. Mendengar istri Shuai-Shuai terluka, Shen Keija datang menjenguk. Shuai-Shuai. Pukul sampai mati. Gu Chengqi, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu memukulku? Jangan sampai 3 kali. Sudah kuperingatkan 3 kali. Jauhi Ahing. Apa kamu pikir, aku benar-benar tidak bisa membunuhmu? Berani kamu. Kamu membunuh Qin Sheng. Sekarang mau membunuhku juga. Ahing sudah tahu. Masa dia masih mau memaafkanmu? Kamu sebenarnya tidak berani membunuhku. Hari ini aku akan membawanya pergi. Binatang seperti kamu tidak pantas bersamanya. Seret dia. Aku dengar dari penjaga kamu mau pergi. Kenapa? Sudah kupikirkan lama, tetap saja merasa perceraian bagi kita adalah hasil terbaik. Ahing, tentang ayahmu, aku minta maaf padamu. Kedepannya pasti akan ratusan ribu kali lebih baik padamu untuk menebus kesalahanku. Menebus. Tebusanmu bisa mengembalikannya. Ayahku sudah meninggal. Aku tetap tidak bisa melupakan. Kamu adalah pembunuh ayahku. Kamu mau kemana? Sudah begini, kita juga tidak punya alasan untuk tinggal bersama. Aku mau pulang. Surat cerai, biarkan pengacara yang memberikannya padamu. Kamu bilang mau pulang, tapi bohong. Pengen sama You Yan, itu yang sebenarnya kan? Kamu bilang apa? You Yan datang lagi. Dia bilang mau membawamu pergi. Kamu mau ikut dia, makanya aku harus pergi darimu. Benar kan? Aku nggak tahu. You Yan datang cari aku. Lepasin aku. Kamu kebetulan mau pergi, dia kebetulan datang. Di dunia ini, mana ada kebetulan kayak gitu? Lepasin aku. Lepasin kamu biar bisa sama You Yan ya? Lepasin aku. Mimpi kali ya? Jangan sentuh aku. Selama ini kamu tinggal di sini aja. Jangan mikirin cerai lagi sebelum kamu hamil. Jangan mikir keluar dari rumah ini. Aku mau ketemu Ahing. Biarin aku masuk. Berani juga datang, cari mati. Pukulin Jia. Pukul keras-keras. Non, sudah baikan. Apa tadi makan sesuatu yang nggak benar? Pagi ini aku cuma minum setengah mangkuk bubur. Lainnya nggak makan apa-apa. Dulu waktu aku masih di rumah, dengar dari para mbak-mbak, kalau perempuan hamil, bisa mual-mual juga. Nggak mungkin. Tapi sang komandan, setiap malam, Non, haid bulan ini sudah datang belum? Sudah lama nggak datang. Apa? Aku minta dokter yang datang. Danyu, aku lagi mau cari kamu. Dudu, kamu kok datang? Aku ada urusan sama sang komandan, tapi dia nggak ada. Jadi aku mampir ke sini buat ketemu kamu. Kamu terlihat tidak enak badan. Dokter Yan, haid nona kami. Sudah lama tidak datang. Dan terus mual-mual. Menurutmu, apakah dia hamil? Bagaimana? Sudah hampir 3 bulan. Nona sedang hamil. Sekarang saya akan memberitahu Panglima. Kabar baik ini. Jangan dulu pergi. Saya belum memutuskan. Nona, Anda dan Panglima sudah punya anak. Apakah Anda ingin anak itu lahir tanpa ayah? Jika Anda tidak ingin anak ini, lebih baik digugurkan sebelum 3 bulan. Kalau sudah besar kandungannya, mungkin nyawa ibu dan anak sama-sama terancam. Dokter Yan, bagaimana bisa Anda menyarankan Nona untuk menggugurkan anak ini? Saya hanya tidak ingin melihatnya sedih. Anda bisa memikirkannya pelan-pelan. Saya tidak akan Cuaca semakin panas. Ini untukmu, supaya malam tidak digigit nyamuk. Terima kasih Nona. Lalu ini, untuk menyegarkan pikiran. Terlalu banyak minum teh juga tidak baik. Nona, apakah Anda sudah memutuskan? Saya tidak bilang mau memberi siapa-siapa. Kenapa kamu heboh sekali? Ya. Saya yang memaksa Nona untuk memasak makanan enak untuk Panglima. Panglima, sebentar lagi Hari Raya Junyo. Bagaimana rencana Anda merayakannya? Dia jarang menemui saya. Mau merayakan bagaimana? Sendirian saja. Nona, kamu yang buat sendiri. Pasti disukai Xiao Shuai. Tentu saja. Xiao Shuai. Nyonya sama sekali tidak memikirkan masa lalu. Meskipun di pesta pernikahan terakhir, mengundang Da Shuai untuk melindunginya. Ini semua rencanamu. Tapi, Aing, kamu tiba-tiba datang.
Wakil Ren baru saja bilang semua itu benar. Ternyata kamu selalu menipuku, menjebakku. Aing. Aku hanya ingin membuatmu mencintaiku. Untuk membuatku mencintaimu, kamu menggunakan segala cara menipuku. Perceraian itu palsu, menjadi tameng juga palsu, bahkan kematian ayahku juga rencanamu. Kamu tahu tidak? Karena rencanamu, ayahku meninggal. Yang lebih lucu lagi, dalam rencananya, aku benar-benar jatuh cinta padanya. Maaf. Kamu menakutkan, kamu sangat menakutkan. Aku bersumpah, ini benar-benar yang terakhir. Paling tidak, aku tidak lagi. Ada hal lain yang kutipu darimu. Benarkah ini yang terakhir? Ini yang terakhir. Kamu harus percaya padaku. Aku hanya ingin kamu tahu, ketulusanku padamu. Gu Changche. Orang sepertimu yang menggunakan segala cara tidak pantas mendapatkan ketulusan. Non. Xiao Shuai. Non dia mengalami pendarahan. Non. Dia hamil. Cepat panggil Yan Rongqiu. Bagaimana Ahing? Dia baik-baik saja. Bayi di perutnya. Untuk sementara selamat. TAPI dia tidak. Boleh Oke, tertikan lagi. untuk sementara ini, kamu tinggal dulu saja. Setelah Ahing benar-benar baik, baru kamu pulang. Tunggu dulu. Tentang Qiu Sui Xianling, aku ada pertanyaan. Tanya saja. Apa kamu tahu berapa dosis Qiu Sui Xianling yang bisa mematikan? Secara normal, 5 lembar tidak apa-apa. Tapi lebih dari 5 pasti berbahaya. Tenang anaknya baik-baik saja. Aku tahu kamu tidak ingin lihat kamu sebentar lalu pergi. Gu Changche, lepaskan aku. Kita tidak mungkin lagi. Obat yang An Siang bawa, jangan lupa diminum, agar cepat sembuh. Gu Changche, kalau kamu mau anak, kita cerai. Kamu bisa menikah lagi. Banyak wanita cantik di luar sana. Mereka akan sangat mencintaimu. Tapi Ahing, mereka bukan kamu, aku hanya mau kamu. Terima kasih. Maafkan aku, seumur hidupku aku tidak akan melepaskanmu. Non. Dokter Yan bilang, Anda tidak boleh emosi. Setidaknya ingat, bayi di perut Anda. An Siang. Non. Kamu mau keras kepala sampai kapan? Meskipun kamu dan sang panglima, tapi bayi dalam perutmu tidak bersalah. Kasih tahu Gu Changche, aku mau cerai sama dia. Selama dia tidak setuju, aku akan mogok makan sehari. Non. Keluar. Dia mau bunuh diri. Sama bayi dalam perutnya. Kalau begini terus, Non dan bayi dalam perutnya akan dalam bahaya. Panglima, cepat pikirkan cara. Aing dulu suka banget makan kue dari Jingan Fang. Kamu beli banyak-banyak. Suruh dapur. Masak beberapa lauk buat dia. Ya? Dengar dari An Siang, kamu sudah beberapa hari tidak makan. Aing. Aku tahu kamu benci aku. Ini kue favoritmu dulu. Makan sedikit saja. Ya. Aku langsung pergi. Baik. Jangan lupa makan. Aing. Kamu bisa masuk gimana? Itu tidak penting. Kamu mau pergi dari Gu Changche. Baik. Kalau kamu mau pergi, masukkan obat bius ke teh Gu Changche. 7 hari lagi malamnya, aku akan jemput kamu di pintu belakang rumah Peng Kenapa 5. aku harus percaya kamu? Aku berhutang padamu. Dulu sudah janji sama ayahmu. Akan merawatmu seumur hidup sama kamu. Tapi sekarang, pokoknya, aku yang salah. Obat, sudah kuberikan ke Kindanyu. Dia setuju untuk meracuni Gu Changche. Kalau begitu, masih 7 hari lagi. Kau bisa balas dendam untuk ibumu. Kerja sama yang menyenangkan. Gu Changche selalu baik padamu. Kenapa kau melakukan ini? Su Chanling pernah menyelamatkan nyawaku. Gu Changche membunuhnya. Aku ingin membalas dendam untuknya. Membalas budi nyawanya. Non, bukannya kau sudah menyimpan bros ini sejak lama. Katanya melihatnya bisa marah. Ini hadiah pertama darinya. Non sedang memikirkan Xiao Shuai ya? Memikirkan apa gunanya? Dia tidak datang menemuiku dan anak dalam kandunganku. Non tenang. Malam ini aku pasti akan membuat Xiao Shuai datang menemuimu. Benarkah dia akan datang? Ya? Kau bilang Aing ingin menemuiku. Ya? Non bangun pagi dan terus memandang bros yang kau berikan padanya. Dia juga bilang, kau tidak mau datang menemuinya. Dan anak dalam kandungannya. Apa kau merasa ada yang tidak beres? Malam ini aku akan menemuinya. Bagus sekali. Aku akan beritahu Non kabar baik ini sekarang. Aing, benarkah kau sudah memaafkanku? Yan Rongqiu sudah bilang, kau tidak boleh minum alkohol sekarang. Semuanya lupa. Hari ini aku ingin minum sedikit. Ini adalah arak plum yang kita buat bersama tahun lalu. Waktu itu kau bilang,
Setelah jadi kita akan minum bersama. Sekarang kau sudah tidak mencintaiku lagi. Untuk apa kau masih peduli padaku? Kembalikan padaku. Kamu tidak boleh minum. Kembalikan padaku. Kamu tidak boleh minum sekarang. Kembalikan padaku. Aing, aku sudah bilang. Aku hanya mencintaimu. Apakah kamu benar-benar tidak akan meninggalkanku? Tidak, Gu Changche, aku hanya punya kamu. aku juga hanya mau kamu. Kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa? Hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Bukan di kapal pesiar. Lalu di mana? Kamu masih ingat, tahun kamu berumur 5 tahun ada kekeringan besar di Shenzhen. Kamu dan ayahmu menyelamatkan seorang pengemis di luar kota dengan membagikan bubur. Aku dan ayah memang menyelamatkan seorang pengemis. Itu adalah kamu. Gu Changche, selama bertahun-tahun ini kamu pasti sudah melewati banyak kesulitan. Dibandingkan dengan menikahimu, semua itu tidak ada artinya. Tapi tidak terduga, kamu akan bertunangan dengan Youyan. Kalau aku tahu, bagaimanapun juga aku tidak akan pergi. Maka ayah tidak akan meninggal kemudian. Semua ini salahku. Aing. Bisakah kita mulai lagi? Anggap saja demi anak kita. Bagaimana? Baik. Tidak. Aku sudah bertanya pada Yan Rongqiu. Sudah 3 bulan. Asal aku hati-hati, tidak akan ada masalah. Changche. Sudah siap. Kalau tidak pergi sekarang kita akan terlambat. Selamat tinggal, Gu Changche. Komandan muda. Wah, nonanya hilang. Qin Dan Yu. Kamu benar-benar menipuku. Hei, Komandan muda. segera blokir seluruh kota. Periksa pelabuhan dan stasiun kereta api. Malam ini bahkan jika harus membalikkan seluruh kota Shen, juga harus menemukan orangnya. Jika dia sampai kabur, aku akan mengambil nyawa kalian. Ya. Aing kenapa kamu? Perutku sakit. Kenapa tiba-tiba sakit perut? Sebentar lagi kira akan tahan dulu ya. Mungkin karena minum alkohol. Kamu juga minum alkohol itu? Alkohol itu ada masalah. Tidak. Aku akan membawamu menemui Yan Rongqiu. Untungnya aku tidak terlalu percaya pada Youyan. Jadi aku mengganti obatnya. Yan Rongqiu mana? Dokter Yan hari ini libur. Mungkin di rumah. Ah Ying. Kenapa terasa familiar? Komandan muda, kabar tentang istri sudah ketemu. Katanya, Zhou Yan membawanya ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan. Komandan muda. Istri. Pergi semua. Lepaskan aku. Qin Dan Yu. Kamu sudah melakukan apa pada anak kita? Sudah digugurkan. Katakan sekali lagi. Gu Changche, kamu telah menghancurkan keluargaku. Orang sepertimu seharusnya tidak punya keturunan. Orang sepertimu. Biarkan aku tidak punya keturunan. Sepertinya aku harus mengecewakanmu. Jika anaknya hilang kita bisa punya lagi. Sekali tidak hamil. Kita coba 10 kali. 10 kali tidak berhasil. Kita coba 100 kali. Aku tidak percaya kamu tidak bisa hamil. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Tidak boleh aku yang menyentuh. Apakah Youyan yang boleh menyentuh? Apakah Youyan bisa? Jangan lupa, kamu adalah istri resmiku.